Error masuk web YouTube tuh gimana nih? Aku bisa nyampe, enggak bisa nyampe. YouTube bug tuh gimana nih? Oh, dari tadi naik turun loncat-loncat viewernya. Oh alah. MLO jadi tuh vibe-nya positifnya. MLO kita ya nakama apa sih? Naku ini MLO-nya. Ya ntar bikinnya mirip banget sama aku. Samping Munir siapa? Otis. Kalau aku sih nggak ngerasa ada pentingnya buat bikin MLO ya. Nah itu Tapir. Buat aku kayak ya udah aja gitu. Buat apa buang-buang duit? Iya tapi betul sih mas. Buat aku ya. Tapi kan ada Ya. orang yang pingin ya udah gitu. Misalnya nanti ada anak nakama yang pingin ya udah. Tapi aku juga kepikiran gitu sih mas. Buat kayak MLO gitu kayak ngapain gitu? Ya udah aja gitu kan. Tinggal tambahin akses berangkas doang. Akses pintu kan ada tuh kunci apa? Iya masukin fitur aja. Garasi, kalau garasi pasti apa? Oh iya, Pasti official tuh pasti dapat. Amar pasti dapat garasi. Iya pasti dapat. Patungan aja. Sebenarnya bisa aja bikin MLO dengan nakama yang sebanyak ini ya. Patungan itu bisa banget. Tapi urgensinya apa? Ya, Kalau urgensinya untuk gengsi doang, Ya gengsi doang nggak setuju. ya udah. Kecuali ada orang kaya raya banget gitu ya yang memang ya kayak ngeluarin duit santai aja ya udah gitu. Tapi kalau dia mempatungan gitu kan pasti 100.000 sama 100.000-nya mungkin ada orang itu kan beda. Bagi gede bagi orang lain dikit. Jadi bukan sesuatu hal yang harus diutamakan sih. mau dipasang MLO juga nggak bisa pasang berangkas. Ya kan? Pasang Sebentar, kan? MLO, ya Masih itu nunggu ya. official dulu. Biar nggak di-blast dari segala arah. Ya udah kalau di-blast dari segala arah sih. Ya udah guys, ketawa-ketawa kita mainnya. Ya sumpah. udah gitu. Kalaupun ada yang ngamuk 5 menit udah lupa dia. Orang habis dibeli saya ngajak foto gimana sih? Marah-marahnya coba. Iya. Jangan dibawa serius. Iya, anjing. Sumpah jangan dibawa serius, capek. Orang ngebeli saya ngajak foto. Arab nggak ketemu dia agak ini juga dia kok pas nggak ketemu waktu Greta Thunberg ke Jakarta. Semesta aja. Triksi paling excited. Dia kayaknya baru kali ini ngeliat mall gede, baru kali ini ngeliat sesuatu hal ya yang di luar Jember ya, jadi excited banget dia. Jadinya fix 271 fix Pak, wajib itu, wajib. Nanti habis 271 bener-bener gak boleh ada yang masuk lagi. Nggak boleh, pas. Even dia tuh orangnya gede. Let's say DNKT. Harus ada yang keluar dulu. Oh harus ada yang keluar dulu. Oke. Maksimal 271. Berarti tidak memandang bulu sama sekali. Ya kalau DNKT mau masuk, aku yang keluar. Gitu. Jangan dong. Gue harus Bandungan yo. Kan, Tara gua. Aku nyari-cariin Bunda tidur kayaknya dia. Kok ngalah gitu ya, tahu diri bangsat, DNKT lebih gede ngentot. Lebih impact. Soalnya kan ini kan berhayal. Pas 271. Angka bagus tuh 271. Jadi ada feng shui-nya memang. Fungsinya apa? Ya 2 tambah 7 tambah 1 itu 10, pas. Sempurna gitu loh. Tapi dari 3 digit yang berbeda. Bagus, feng shui-nya bagus. Tapi ada teori katanya itu ulang tahunmu. Kan teori, namanya teori Iya, kan. teori. Apakah itu benar maksudnya? Atau membenarkan Gini. teori itu tidak? Kayak teori Darwin, selamanya kan menjadi teori. Oke. Nggak bukan fakta Darwin atau bukan ilmu Darwin. Beda sama kayak pi sama dengan 22/7 atau fakta bumi itu bulat, nggak bisa. Teori ya selamanya jadi teori. Beda. satu jelek karena ada pengulangan angka. 271 itu bagus. Ini ilmu bro, bukan yapping. Daging.
Klanteng, bukan. Anjing pulang Klanteng. Pencet layar mas biar masuk ke netnya. Nggak tahu aku. Oh, udah ini kok udah nyala kok. 71 korupsi kita. Enggak sih. 271 iya. Apa? Korupsi. 5 triliun. Ya bagus, itu kan arahnya Itu, kebongkar. iya. Kita Dan oke. kan dari kebongkar itu arahnya bagus untuk masyarakat kan. 271 itu angka bagus. Kita ngerayain. Iya, akhirnya kita merayakan. Coba itu waktu itu korupsinya 270, bukan 271, nggak kebongkar. Atau dilebihin 272 gitu, nggak kebongkar. Secara nggak langsung kita mancing kasusnya kebuka lagi. Yes, 271 itu angka Bisa, bagus. halo. Serem ya, nakama ya. Apa? Sini, nyatanya. Iya, aku aja. Ini mau cas di mana ya? Ya mas, aku pengen nanya, kau kan hukum kan? Kau ikut Orex gitu kan? Orex lo apa? Organisasi eksternal kayak HMI gitu-gitu. Oh, enggak. Oh enggak. Kenapa? Tapi di situ kau maksudnya kan di hukum tuh lebih karena aku kan HMI pernah. Nah itu kan ada programnya kayak 1 minggu tuh bedah buku. Oke. Nah kau ada kayak gitu juga? Enggak gini loh. Aku dulu masuk kuliah itu cuma buat nyenengin orang tua. Jadi aku ngambil cara paling simpel untuk bisa cepat-cepat lulus kuliah. Menurutku kalau misalnya aku masuk organisasi itu, mungkin orang lain bisa ya, aku nggak akan fokus Kuliahnya. kuliahnya kalau aku ya. Oke, Aku memprediksi kalau aku masuk organisasi A B C D E F G, kuliahnya nggak akan fokus dan lulusnya lebih lama. Pasti ada yang masuk organisasi dan lulus cepet, ada juga. Menurutku aku nggak bisa. Itu sama hukum. Nah, tapi soalnya gue kayak mendengar Mas Tepe nih setiap ngomong kan kayak bukan baku ya, dari kayak orang yang sering baca buku gitu. Gue kira kau yang pernah ikut organisasi yang sering baca buku gitu. Baca buku iya sering, tapi nggak pernah ikut organisasi. Aku lebih suka ikut seminar. Jadi seminar bukan seminar dari apa ya bahasanya? Bukan seminar yang random. Aku suka seminar berbayar. Contoh ada pengarang buku siapa datang bikin seminar, aku ikut. Mungkin juga nih, maksudnya kalau untuk menjadi orang yang bisa kayak gitu kan nggak harus organisasi juga. Nggak harus. Menurutku Maksudnya mahasiswa pun sebenarnya dibentuk harusnya bisa seperti itu. Nah, tapi soalnya gini di tahunanku yang apa ya bisa dibilang orang-orang yang baca buku tuh itu kebanyakan dari yang ikut organisasi eksternal itu, yang ilmu-ilmu politik memang nggak mesti, tapi kan ini kan bukan jurusan hukum, let's say lah kayak gue jurusan bisnis gitu ya, tapi mereka bisa berkomunikasi seperti layaknya orang berpolitik itu tuh karena mereka ikut organisasi eksternal gitu. gini loh, buku itu jendela dunia ya. Ya, Itu harus kita harus sepakat dulu pertama. Tapi yang kedua, zaman teknologi itu udah berubah banget sekarang. Kita bisa tahu banyak informasi bukan hanya dari buku aja. Let's say mungkin 20 tahun lalu, 30 tahun lalu buku, koran, berita yang media cetak itu salah informasi terbanyak yang bisa kita dapat. Ya. Tapi sekarang kita bisa belajar dari YouTube, kita bisa belajar dari Google, kita banyak cara kita bisa belajar gitu, nggak hanya dari buku aja. Dan sebenarnya sama aja, ada buku yang let's say sesat, dalam artian ilmu yang diberikan nggak 100%. Mungkin kalau ikut sering benda buku kan, kau tahu kan kalau nggak semua buku itu benar gitu. Betul. Kita harus lihat pengarangnya, kita harus lihat background pengarangnya dan lain-lain, isinya juga harus kita cek. Sebenarnya kalau dari aku pribadi, aku ngerasa kita bisa tahu buku ini worth it atau enggak tergantung dari penulisnya. Kebiasaanku adalah aku lihat penulisnya ini siapa, apakah dia layak dipercaya atau enggak. Itu dulu. Kalau misalnya penulis baru, aku melihat dari let's say 15 halaman pertama. 15 halaman pertama ini arahnya mau kemana nih? Omongannya gimana? Karena banyak tipe buku yang sebenarnya isinya kalau dirangkum paling cuma jadi 2 lembar atau 3 lembar, tapi dipanjangin banget jadi satu tebel buku. Ada ceritanya juga. Biasanya lebih ke bahasanya dibuletin sih bahasaku. Dibuletin. Muter Iya, muter ya, Intinya itu Ada. dari awal. Kayak gitu-gitu. Jadi aku bisa menilai dulu nih buku nih layaknya dibawa kemana. Balik lagi ke organisasi, sebenarnya
ngebuat berada di organisasi itu ngebuat kita ada sudut pandang lain, sharing, terus relasi teman itu penting. Nggak salah juga, tapi aku nggak mampu kalau ngejalaninnya baru kuliah. Kalau dibilang bahasa baku juga ya Mas Pia, kita tuh nulis kayak anak hukum, kita nulis kayak gugatan atau apapun itu yang sifatnya ke pengadilan, kita tuh harus terbiasa sama bahasa baku. Nah iya, Secara nggak langsung biasanya yang kalau biasanya kita kan magangannya tuh 2 biasanya, kantor notaris atau pengacara. Kalau lo emang bener-bener di kantor yang proper, yang pengacaranya mau ngajarin, notarisnya mau ngajarin, lo akan diajarkan juga cara menulisnya secara bahasa baku. Jadi secara nggak langsung, maupun lo di dalam pengadilan juga nanti, kita terbiasa ngomongnya pakai bahasa baku. Karena kita juga nggak bisa selengean ngomong semau kita kayak bahasa biasa gitu, nggak bisa. Jadi sebenarnya lingkungannya juga ngaruh. tapi kau pernah demo nggak? Pernah Demo berarti? Kampus mana Mas? Jember, Universitas Jember. Oh, Unhan, iya gue Unhan, UI Unhan, enggak gue UPN. Karena manusia adalah makhluk sosial. Ya even orang punya duit banyak, cewek di mana-mana pun tetap bisa merasa merasa kesedihan ya sih? Iya, Merasa bisa kan? iya. Walaupun duitnya banyak, cewek di mana-mana, dan ini ya patternnya sama. Orang kaya, patternnya itu selalu membeli teman dan endingnya kesepian. Maksudnya membeli teman itu, let's say punya teman, ya udah gua bayarin, akhirnya dia ada gitu kan. Yang ngikut. Nah, tapi dia nggak bisa dapat teman yang asli, endingnya kesepian. Selalu yang aku lihat dari zaman aku sebelum nikah sampai sekarang, patternnya itu selalu sama kayak gitu, endingnya kesepian. Dan kesepian itu nggak akan pernah bisa dibeli sama uang sebanyak apapun. Iya lagi. Nggak akan pernah bisa. Iya. Nah, segon aku apa yang geprek coy Mbak Rara enak. Ayam geprek Mbak Rara. Budget 10.000 porsi kemudian. Lu nasi semua sih. Ada di depan kampus gua. Tidak ada kesedihan jika iman dan pikirannya masa bodoh. Gimana? Tidak ada kesepian. Jadi ada yang katanya tidak ada kesepian jika iman dan pikirannya tuh kayak bodoh amat. Kalau kita ngomong iman, dalam iman segi apa nih? Mungkin batinnya. Ini, karena iman itu kan kepercayaan kan? Iya. Iman itu kepercayaan. Kalau kita ngomong iman secara agama, basic dari, kita kalau ngomong dari agama itu ya agama Islam, basic dari agama Islam itu silaturahmi. Silaturahmi pembuka pintu rezeki, itu aja sosialisasi. Jadi iman yang mana? Iman kepercayaannya, tadi gimana jawabannya? Iman dan pikiran. Iman dan pikirannya Masa bodoh. masa bodoh, Ya, jadi bodoh gini, amat, cuek gitu. nggak ada yang bisa. Atau bahasanya Ferry Irwandi apa tuh? Anjing, jadi manusia yang apa sih bahasanya Ferry tuh? Lupa aku. Stoik. Jadi orang stoik. Sestoik-stoiknya orang tetap butuh teman. Secuek-cueknya orang pasti tetap butuh orang untuk pulang, untuk bisa menceritakan, untuk bisa saling sharing pasti. Ini kalau kita bahas Ferry Irwandi termasuk bapak stoik Indonesia, dibilang kayak gitu kan. Terus buat apa dia bikin Malakan? Kenapa dia harus mencari orang-orang supaya bisa? Ya karena dasarnya nggak bisa kesepian. Nggak bisa bro sendiri. Nggak bisa sendirian. Balik lagi, manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Gak bisa lu mau ngomong gue bisa berdiri sendiri. Sarwan nama gua, pasti lu butuh orang. Seenggaknya satu lah. Karena itu kalau di hukum Indonesia, penjara itu dikurung di satu ruangan sempit sendirian. Orang itu masih bisa bahagia loh di dalam penjara, karena masih ada teman, karena masih bisa ngobrol. Lah di dalam penjara itu ada penjara lagi. Kalau misalnya dalam penjara dia resek gitu ya, dia dikurung sendirian, wah udah stres gitu. Udah penderitaan yang paling parah. Penjara itu pasti dikurung sendirian, dan itu rasa yang bisa bikin orang gila. Dekannya masih Pak Kris, enggak udah ganti. Dosen apa ya? Perempuan kok sekarang dekannya. Gue lupa lagi yang tanda tangan skripsi.
kayak kalau aku ngobrol sama beberapa temenku yang orang aku kenal lah, bukan temen, orang aku kenal atau orang yang dari cerita-ceritanya, kenapa orang bisa gila? Ternyata mereka punya background yang sama yaitu trauma dengan orang yang mereka sayangi, habis itu tidak percaya dengan orang lain, tidak mau berteman, tidak mau membuka pintu lagi kepada orang yang baru, akhirnya kesepian, akhirnya gila. Kenapa aku ketawa? Relate nih. Iya, maksudnya relate. Itu nyata dalam hidup.